Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala Rasulillah. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Puji dan syukur marilah sama-sama kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala. Salawat serta salam semoga tetap terlimpah curah kepada junjungan alam Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam, kepada keluarganya, sahabatnya, serta mudah-mudahan sampai kepada kita semua sebagai umatnya. Amin ya rabbal alamin. Yang terhormat Bapak Dr. Andes Haji Muhsin sebagai Wakil Kepala Sekolah SMP Terbuka. Yang terhormat Ibu Ina Wiantini SPD sebagai Wakil Kepala Sekolah Bidang Sarana Prasarana. Bapak dan Ibu Guru yang saya hormati, selamat datang di acara diseminasi budaya positif calon guru penggerak angkatan 7. Terima kasih saya ucapkan atas kesediaan Bapak Ibu semua untuk hadir dalam acara ini. Bapak Ibu yang saya hormati, diseminasi ini merupakan penyebaran informasi, ide, gagasan, dan inovasi yang dilakukan oleh Ibu Fitri Nurbani SPD dan Ibu Ade Heni Nurkolbi SPD mengenai budaya positif yang ada di SMP Negeri 1 Malangbong. Diseminasi ini merupakan salah satu rangkaian kegiatan dari pemenuhan tugas sebagai calon guru penggerak angkatan 7. Hadirin yang saya hormati, mengawali acara hari ini, marilah kita buka acara ini dengan mengucapkan basmalah bersama-sama. Bismillahirrahmanirrahim. Bapak Ibu semua, selanjutnya adalah sambutan dari Wakil Kepala Sekolah SMP Negeri 1 Malangbong, yaitu Dr. Andes Haji Muhsin. Waktu dan tempat dipersilakan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Puji dan syukur marilah kita dipasrahkan kepada Ilahi Rabbi. Shalawat serta salam semoga terlimpah rekan guru yang saya hormati. Alhamdulillah pada kesempatan di siang ini kita dikasih kesempatan untuk mengikuti acara diseminasi yang diselenggarakan oleh calon guru penggerak angkatan 7 yang ada di lingkungan SMP 1 Malangbong. Ibu Fitri Nurbani dan Ibu Ade yang menjadi calon guru penggerak, mudah-mudahan menjadikan satu motivasi menjadinya terhadap rekan-rekan mampu menginspirasi budaya positif, menginspirasi anak didiknya untuk menjadi pribadi yang lebih baik dalam kehidupan kelak, yang memperkenalkan pola hidup baik kepada anak maupun membuat pembelajaran yang lebih baik lagi di masa yang akan datang. Untuk itu, sekali lagi saya atas nama pimpinan selamat beraktivitas menjalankan diseminasi budaya positif pada acara ini. Terima kasih. Yang itu saja yang bisa saya sampaikan pada kesempatan ini. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Demikian sambutan dari Bapak Haji Muhsin sebagai Wakil Kepala Sekolah SMP Negeri 1 Malangbong. Hadirin sekalian, tibalah pada acara yang dinanti-nantikan, yaitu pemaparan budaya positif oleh Ibu Fitri Nurbani SPD dan Ibu Ade Heni Kolbi SPD. Pemaparan pertama akan dilaksanakan oleh Ibu Fitri Nurbani. Waktu dan tempat dipersilakan.
yang telah memberikan kesempatan saya untuk memaparkan materi budaya positif. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrabbilalamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'du. Rabbi shrahli sadri wa yassirli amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Yang kami hormati Bapak Wakil Kepala Sekolah Bidang Humas, yang kami hormati Ibu Wakil Kepala Bidang Sarana Prasarana, dan yang kami banggakan Ibu Bapak Guru SMP Negeri 1 Malangbong. Pertama-tama, marilah kita panjatkan puji dan syukur kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala yang telah memberikan kita nikmat sehat, nikmat waktu, sehingga kita bisa berkumpul pada kegiatan hari ini, yaitu kegiatan diseminasi. Tak lupa, sholawat dan salam marilah kita limpah curahkan ke junjungan alam Nabi besar Nabi Muhammad SAW. Kami, calon guru penggerak Angkatan 7, mengucapkan banyak-banyak terima kasih kepada Bapak Ibu guru yang telah hadir pada kesempatan diseminasi hari ini. Semoga menjadi amal kebaikan dan semoga silaturahmi ini menjadi membawa keberkahan untuk kita semua. Kami, saya Fitri Nurbani SPD dan Ibu Ade Herni Nurul Kolbi SPD adalah calon guru penggerak Angkatan 7. Kami akan memberikan diseminasi atau melaksanakan diseminasi tentang budaya positif pada modul 1.4. Kami di sini ingin menggerakkan Bapak Ibu guru supaya melakukan budaya positif di lingkungan SMP Negeri 1 Malangbong. Meskipun di lingkungan SMP Negeri 1 Malangbong budaya-budaya positif sudah banyak yang dilaksanakan. Misalnya ada sholat duha, ada hikmah fajar, ada pengembangan diri yang lain, ya, ada BK, ada ekstrakurikuler juga. Nah, kami akan mempresentasikan apa ilmu-ilmu yang kami peroleh pada pendidikan guru penggerak selama kami belajar di bulan Oktober sampai bulan Desember, ya. Yang pertama, budaya positif, materi-materi yang akan kami paparkan yaitu disiplin positif, nilai-nilai kebajikan universal, teori motivasi, hukuman dan penghargaan, keyakinan kelas, kebutuhan dasar manusia dan dunia berkualitas, 5 posisi kontrol guru, dan segitiga restitusi. Di sini kami tidak akan memaparkan semua materi, kami akan memaparkan materi-materi yang pentingnya saja. Tadi judul dari diseminasi yaitu kami akan mengenalkan budaya positif. Mungkin Ibu Bapak Guru juga sudah tahu apa itu budaya, ya. Budaya yaitu kebiasaan positif, berarti kebiasaan yang positif. Nah, bagaimana budaya positif itu? Budaya positif itu adalah kebiasaan-kebiasaan yang baru dan positif atas dasar motivasi intrinsik. Motivasi intrinsik itu berarti dari dalam diri sendiri dengan memperhatikan keberpihakan pada murid. Artinya, kebiasaan-kebiasaan ini bersifat positif, timbul dari dalam diri murid, dan semuanya atas dasar kesepakatan murid dengan guru. Budaya positif akan tercipta melalui 6 alur. Yang pertama, kesepakatan kelas. Kesepakatan kelas itu dibuat antara siswa dengan guru. Setelah dibuat
kesepakatan kelas, maka dibuatlah peraturan kelas. Di sini peraturan kelas tidak boleh memakai kata negatif. Misalnya, tidak boleh membuang sampah sembarangan. Jangan memakai kata tidak. Lanjut, setelah peraturan kelas dibuat, kita harus membuat keyakinan kelas. Apa itu keyakinan kelas? Keyakinan kelas itu berupa satu kata nilai-nilai dari kebajikan universal. Apa itu nilai kebajikan universal? Nanti dijelaskan lebih lanjut lagi ya. Setelah keyakinan kelas dibuat oleh ibu bapak guru, maka akan tercipta disiplin positif. Kenapa akan tercipta disiplin positif? Karena siswa akan mematuhi keyakinan kelas yang sudah mereka sepakati, dan ada konsekuensi jika mereka tidak mematuhi keyakinan kelas yang sudah mereka sepakati. Ya. Disiplin positif terwujud, maka akan tercipta lingkungan positif. Lingkungan sekolah yang aman, nyaman, tentram untuk belajar, sehingga murid akan betah di kelas, murid akan nyaman untuk belajar, dan semangat belajarnya juga akan meningkat. Dan setelah lingkungan positif terwujud, maka budaya positif di sekolah insya Allah akan terwujud ya. Selanjutnya, dari tadi kita berbicara disiplin ya. Apa itu disiplin? Mungkin di benak Bapak Ibu guru, disiplin itu adalah aturan, peraturan ya, tata tertib ya, disiplin waktu, disiplin berpakaian ya. Terus hukuman ya. Nah, disiplin di sini adalah bentuk kontrol diri. Jadi kontrol dari diri sendiri, yaitu belajar untuk mengontrol diri agar dapat mencapai suatu tujuan mulia. Apa itu tujuan mulia? Tujuan mulianya mengacu pada nilai-nilai kebajikan yang universal. Disiplin tidak identik dengan hukuman ya. Jadi ada disiplin yang tidak identik dengan hukuman, yaitu disiplin positif. Apa itu disiplin positif? Disiplin yang mengacu pada nilai-nilai kebajikan universal dengan dasar motivasi intrinsik ya. Motivasinya dari dalam diri sendiri, bukan ekstrinsik, bukan dari luar, sehingga berlangsung secara konsisten. Jadi kalau disiplin berasal dari diri sendiri, bukan dari lingkungan atau dari luar, maka akan berlangsung secara terus-menerus dan berkelanjutan ya. Tujuan disiplin positif yaitu agar terbentuk murid-murid yang berkarakter, bertanggung jawab, santun, jujur, peduli, dan merupakan pembelajar sepanjang hayat sesuai dengan kompetensi lulusan yang diharapkan. Jadi mereka akan terbentuk menjadi murid-murid yang mempunyai atau berakhlak mulia ya. Dari tadi disebutkan nilai-nilai kebajikan universal. Nah, nilai-nilai kebajikan universal itu sangat banyak sekali. Salah satunya yang kita ambil adalah profil pelajar Pancasila sesuai dengan kurikulum Merdeka Belajar. Profil Pancasila di sini ada 6: beriman, bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa, dan berakhlak mulia. Itu yang pertama. Di sini terdapat nilai-nilai kebajikan yang terkandung di dalam nomor 1. Jadi banyak ya. Nomor 2, kebinekaan global. Yang ketiga, gotong royong. Yang keempat, mandiri. Yang kelima, bernalar kritis. Dan yang keenam, kreatif. Jadi murid-murid diharapkan bisa mencapai sikap-sikap sesuai dengan profil pelajar Pancasila. Motivasi ya, motivasi itu ada ekstrinsik, ada intrinsik. 3 motivasi perilaku manusia menurut teori Diana Gosling. Yang pertama yaitu motivasi karena untuk menghindari
ketidaknyamanan atau hukuman. Jadi misalnya murid melakukan atau tidak melakukan hal-hal yang tidak sesuai aturan karena mereka takut dihukum, ya. Berarti itu motivasi dari luar, ekstrinsik. Itu adalah motivasi terburuk, ya, terburuk. Yang kedua, motivasi naik levelnya di sini karena didorong untuk mendapatkan sebuah imbalan atau penghargaan dari orang lain. Misalnya murid melakukan atau mengerjakan PR karena akan diberi nilai, atau misalnya kita aja ya, kita sebagai guru disiplin karena ingin dipuji misalnya, ya. Itu adalah motivasi ekstrinsik, ya. Yang terbaik adalah motivasi intrinsik, yaitu nomor 3. Di sini motivasi untuk menjadi orang yang mereka inginkan dan menghargai diri sendiri dengan nilai-nilai yang mereka percaya. Jadi meskipun tidak ada penghargaan, meskipun tidak ada hukuman, kita tetap melakukan disiplin. Karena kenapa? Karena kita ingin menghargai diri kita sendiri, ya. Jadi motivasi yang terbaik adalah motivasi nomor 3, motivasi intrinsik. Tidak ada embel-embel takut dihukum, ingin penghargaan. Nah, yang nomor 3, motivasi intrinsik ini akan membentuk disiplin positif, ya. Tadi di motivasi ada hukuman, ada penghargaan. Ternyata hukuman dan penghargaan itu sama nilainya, tidak baik, ya. Jadi kalau kita memberikan hukuman, efeknya juga tidak baik, dan penghargaan juga ternyata tidak baik, ya. Kenapa? Karena hukuman bersifat tidak terencana atau tiba-tiba. Misalnya kita melihat murid yang tidak yang melanggar aturan, kita langsung hukum, ya. Jadi tidak terencana. Kita hukum sesuai dengan keinginan kita sendiri. Itu adalah hukuman terus bersifat satu arah dari guru kepada murid, ya. Tidak ada kesepakatan dari murid dan guru apabila melakukan apa yang tidak sesuai dengan aturan. Hukuman ini bersifat fisik atau psikis, ya. Jadi hukuman ini sebetulnya tidak boleh dilakukan kita sebagai guru atau sebagai pendidik, ya. Penghargaan itu apa? Cara-cara mengontrol perilaku seseorang yang menghancurkan potensi untuk pembelajaran sesungguhnya. Jadi murid belajar, murid mengerjakan tugas karena ingin mendapat penghargaan dari gurunya, bukan motivasi dari diri sendiri untuk belajar, ya. Sekian pemaparan dari saya, akan dilanjutkan oleh Ibu Ade Herni. Waktu dan tempat dipersilakan. Terima kasih kepada Ibu Fitri. Kesempatan kali ini saya akan melanjutkan pemaparan mengenai budaya positif. Pada kesempatan kali ini saya akan memaparkan mengenai keyakinan kelas. Tadi di awal disebutkan bahwa salah satu wujud dari budaya positif itu adalah keyakinan kelas. Nah, apa itu keyakinan kelas? Sebenarnya mungkin saja di sini saya yakin Bapak Ibu sudah melakukan apa yang dimaksud dengan keyakinan kelas, peraturan kelas. Biasanya di awal pembelajaran kita memberikan sebuah kontrak belajar kepada siswa. Pada pembelajaran kali ini, pelajaran A misalnya KKM-nya berapa, untuk mencapai nilainya apa saja, dan peraturan-peraturan lainnya. Hanya saja mungkin dalam menyampaikan kontrak belajar itu kita lupa tidak melibatkan siswa-siswi kita. Nah, di dalam keyakinan kelas ini kita perlu keberpihakan kepada murid. Jadi para siswa kita dilibatkan dalam pembuatan sebuah peraturan kelas, juga dalam pembuatan kesepakatan, pada akhirnya menjadi sebuah keyakinan kelas. Bapak Ibu, ketika kita mengendarai kendaraan bermotor,
tentu ada sebuah aturan bahwa kita harus menggunakan helm. Nah, kira-kira kenapa kita menggunakan helm ketika mengendarai kendaraan bermotor? Nah, menghindari hal-hal yang tidak diinginkan. Intinya kita memakai helm itu untuk keselamatan selama mengendarai kendaraan bermotor. Betul? Nah, keselamatan itulah yang menjadi sebuah keyakinan. Tanpa kita disuruh, tanpa kita diperintah, ketika kita akan mengendarai kendaraan bermotor, secara otomatis kita akan memakai helm. Karena di dalam diri kita sudah timbul sebuah motivasi intrinsik bahwa memakai helm itu akan menghasilkan keselamatan. Nah, itulah keyakinan kelas itu seperti itu. Nah, keyakinan kelas ini merupakan salah satu wujud dari sebuah disiplin positif. Di dalamnya terdapat nilai-nilai kebajikan universal. Ada banyak sekali nilai-nilai kebajikan universal. Tadi rekan saya Ibu Fitri memaparkan salah satu bagian dari nilai kebajikan universal itu ialah profil pelajar Pancasila. Ada berkebinekaan global, gotong royong, mandiri, bernalar kritis dan sebagainya. Yang di dalamnya itu kalau kita rinci masih banyak sekali nilai-nilai kebaikan, kebajikan yang bisa kita jadikan sebuah keyakinan di kelas kita. Nah, kemudian tujuan dari keyakinan kelas ini adalah tadi menumbuhkan motivasi intrinsik di dalam diri siswa, sehingga ketika siswa berperilaku itu dia ingin dihargai sebagai dirinya sendiri dan dia tidak menghindari sebuah hukuman, juga tidak mengharapkan sebuah penghargaan. Selanjutnya Ibu, kelas itu yang pertama, keyakinan kelas itu bersifat lebih abstrak daripada sebuah peraturan yang rinci. Nah, peraturan itu kan rinci. 1, tidak boleh membawa kendaraan bermotor ke sekolah. 2, tidak boleh membawa alat komunikasi ke sekolah. Nah, itu sebuah peraturan, tapi keyakinan kelas itu bersifat abstrak. Yang kedua, keyakinan kelas itu sebuah pernyataan-pernyataan yang universal. Kemudian, pernyataan keyakinan kelas itu senantiasa dibuat dalam kalimat positif. Jadi berbeda dengan sebuah peraturan. Peraturan biasanya dibuat dalam kalimat negatif, tidak membawa, dilarang membawa. Tapi keyakinan kelas itu dibuat dalam kalimat positif. Kemudian keyakinan kelas itu hendaknya tidak terlalu banyak. Ketika kita akan membuat sebuah keyakinan di kelas kita misalnya, nah jangan banyak-banyak. Kenapa? Supaya mudah diingat oleh siswa-siswi kita. 5 poin atau 6 poin itu sudah cukup, asal bisa mewakili semua kesepakatan yang sudah dibuat sebelumnya. Kemudian keyakinan kelas itu sebaiknya sesuatu yang bisa diterapkan di lingkungan kita. Kemudian semua warga kelas hendaknya ikut berkontribusi dalam pembuatan penyusunan keyakinan kelas, keberpihakan kepada murid. Nah, terakhir, ketika kita sudah membuat bersama-sama siswa-siswi kita sebuah keyakinan kelas, nah kita harus tinjau ulang kembali apakah keyakinan kelas ini sudah mewakili kelas kita, apakah keyakinan kelas ini disepakati oleh kita dan juga siswa-siswi kita. Kemudian bagaimana membuat keyakinan kelas itu? Yang pertama, kita buat kesepakatan kelas dulu. Nah, kesepakatan kelas, siswa ingin apa, kita ingin apa dalam pembelajaran kita. Kemudian kesepakatan itu menjadi sebuah peraturan kelas.
Nah, tentu di dalamnya kita paparkan juga jika ada sebuah peraturan, biasanya anak itu ada yang sedikit berbelok dari peraturan yang sudah ada. Nah, apa konsekuensi ketika anak itu belok dari peraturan yang sudah ada? Kemudian ketika sudah menjadi peraturan kelas, nah kita buatlah menjadi sebuah keyakinan kelas. Ini merupakan prosedur pembentukan sebuah keyakinan kelas. Bagaimana langkah-langkahnya? Yang pertama, kita persilahkan siswa-siswi kita buat satu pernyataan aturan yang ingin kalian buat, yang ingin kalian inginkan pada pembelajaran kita. Masing-masing siswa boleh, kita sediakan medianya, kita fasilitasi siswa-siswi kita. Kemudian yang kedua, setelah semua siswa mencatat keinginan mereka pada pembelajaran kita, kemudian kita tempelkan apa ide-ide dari siswa-siswi kita di papan tulis atau di sebuah kertas besar yang bisa dilihat oleh siswa-siswi kita. Yang ketiga, susun, klasifikasikan keyakinan-keyakinan kelas itu ke dalam sebuah susunan kalimat-kalimat yang serupa. Nah, pasti satu siswa itu ada yang sama, tidak membuang sampah di kelas. Mungkin ada 5 siswa, ada 6 siswa yang membuat pernyataan seperti itu. Nah, kita kelompokkan menjadi satu kesatuan yang sama. Kemudian setelah itu kita tinjau dan kita simpulkan ada berapa poin peraturan yang diinginkan oleh kita, juga siswa-siswi kita di kelas. Kemudian yang kelima, setelah keyakinan kelas selesai dibuat, maka semua warga kelas kita suruh untuk meninjau ulang kalau ada yang tidak setuju atau ada yang kurang, Ibu ini tidak sesuai dengan keadaan kelas kita nih, gitu. Kemudian yang keenam, nah setelah tinjau ulang, kita tinjau bersama-sama, dan terakhir kita letakkan keyakinan kelas itu di dinding supaya bisa diingat oleh siswa-siswi kita. Dan jangan lupa ketika kita masuk jam pelajaran kita, nah kita ingatkan kembali, kita bacakan kembali keyakinan kelas yang sudah disepakati sebelumnya untuk mengingatkan siswa-siswi kita bahwa di kelas kita itu sudah ada keyakinan kelas sebagai salah satu upaya menumbuhkan motivasi intrinsik dalam diri siswa. Nah, ini saya mencoba mempraktekkan pembuatan sebuah keyakinan kelas di kelas saya, yaitu di kelas 9F. Saya berikan siswa not yang ditempel-tempel, dan masing-masing siswa membuat sebuah peraturan untuk kita sepakati selama pembelajaran kita. Masing-masing siswa antusias dan menempelkan di papan tulis. Kemudian setelah itu ada kurang lebih 32 siswa, 32 pernyataan, dan kita klasifikasikan, kita kelompokkan pernyataan-pernyataan yang sama, dan kita buat poin. Nah, ini menjadi ada 9 poin peraturan kelas yang ingin disepakati di kelas 9F. Bapak Ibu bisa lihat ya di layar. Menjaga kebersihan, awalnya pernyataan-pernyataan ini bernada negatif. Contoh yang pertama, menjaga kebersihan kelas. Siswa-siswi kita menuliskannya tidak membuang sampah sembarangan. Yang kedua, sepatu dan topi disimpan pada tempatnya. Pada awalnya mereka membuat pernyataan dilarang memakai sepatu dan topi di dalam kelas. Yang ketiga, berada di dalam kelas selama jam pembelajaran. Awalnya kalimatnya dilarang keluar kelas ketika tidak ada guru. Nah, gitu. Jadi semua kalimat-kalimat yang bernada negatif itu kita ganti menjadi kalimat-kalimat yang bernada positif. Selanjutnya Bu, bisa dilihat ya.
Nah, setelah dari 9 poin peraturan yang tadi kita buat dan sepakati, ditandatangani oleh semua siswa termasuk oleh saya sendiri. Nah, kita kelompokkan lagi poin-poin peraturan yang ada itu, nilai-nilai kebajikan universalnya apa saja, sehingga kami sepakat keyakinan kelas kami itu ada 5 poin. Yang pertama tepat waktu, yang kedua kebersihan, yang ketiga mandiri, yang keempat saling menghargai, dan yang terakhir bertanggung jawab. Tentu nilai-nilai keyakinan kelas ini saya mengacu pada profil pelajar Pancasila yang tadi sudah dipaparkan oleh Ibu Fitri. Setiap pembelajaran saya bacakan kembali keyakinan kelas itu, saya ingatkan kembali siswa-siswi saya. Alhamdulillah selama mungkin kurang lebih 3 kali pertemuan itu ada perubahan. Ketika saya masuk sudah tidak ada siswa yang memakai sepatu di kelas, tidak ada siswa yang memakai topi di kelas. Nah, mudah-mudahan awal yang kecil ini bisa menjadi bisa membuat perubahan berarti dan perubahan yang baik di kemudian hari. Tentu mudah-mudahan ini tidak hanya di kelas saya, tidak hanya pada mata pelajaran saya. Nah, ini contoh kesepakatan kelas yang dibuat di kelasnya Ibu Fitri di kelas 9D. Teknis pelaksanaannya hampir sama, setiap siswa memberikan ide tentang peraturan yang ingin disepakati di kelas. Kemudian mereka menempelkan ide-ide itu di papan tulis dan nanti dikelompokkan mana pernyataan-pernyataan peraturan yang hampir sama, bernada sama. Kemudian didapatkan peraturan dan kesepakatan kelas itu menjadi 8 poin. Yang pertama menjaga kebersihan kelas, kedua datang tepat waktu, ketiga berada di dalam kelas selama jam pembelajaran, keempat berpakaian sesuai aturan, kelima saling menghargai sesama teman, keenam menggunakan barang milik sendiri, yang ketujuh mengikuti tata tertib sekolah, yang kedelapan memberi keterangan jika tidak masuk sekolah. Tentu ini sebelumnya kalimat-kalimatnya bernada negatif dan kita ganti menjadi kalimat-kalimat bernada positif. Didapatlah sebuah keyakinan kelas, 6 poin keyakinan kelas: saling menghargai, kebersihan, mandiri, tepat waktu, bertanggung jawab, dan jujur. Nah, mudah-mudahan dari perubahan kecil ini akan menjadi perubahan yang besar di kemudian hari, sehingga siswa menjadi terbiasa, tumbuh motivasi intrinsik dalam dirinya. Tentu perubahan itu tidak serta-merta, ada proses, dan saya yakin ini pembuatan keyakinan kelas ini pamedina bahasa Sunda nyontang waktos anu lami. Nah, ketika kita akan membuat sebuah keyakinan kelas ini tidak selesai dalam 1 kali pertemuan. Nah, ya, tapi perlu proses. Saya kemarin di kelas 9F membuat keyakinan kelas ini memerlukan waktu sampai 2 kali pertemuan. Baru ya bisa menjadi sebuah konsekuensi ketika sebelumnya kita sudah menyepakatinya dengan siswa kita. Nah, itu bisa dijadikan sebuah konsekuensi. Yang kedua, lari mengelilingi lapangan 2 kali karena terlambat hadir. Hukuman atau konsekuensi? Ini bisa menjadi sebuah konsekuensi asal sebelumnya sudah disepakati. Itu sudah disepakati oleh kita. Misalkan jam pelajaran pagi nih olahraga, anak-anak ke lapang, ternyata ada siswa yang terlambat 15 menit sebelumnya. Dan jika anak itu sudah tumbuh motivasi intrinsik tanpa diperintah oleh bapak, misalnya si anak itu sudah hitam
gitu ta. Sudah hidang lari mengelilingi lapangan dua kali, itu 2 kali. Karena sudah ada kontrak Nah, tadi. karena sudah ada kontraknya tadi, konsekuensi. Itu sebagai upaya penumbuhan sebuah disiplin positif. Yang ketiga, membersihkan coretan yang dibuatnya di meja tulis. Nah, itu sebuah konsekuensi. Nah, anak kan suka iseng nih coret-coret di meja tulis sehingga banyak sekali karya-karya lukisan anak di meja. Padahal itu tidak baik. Nah, kita bisa membuat konsekuensi seperti ini ketika ada anak-anak kita yang iseng gitu, yang iseng. Yang terakhir, murid diminta push up 50 kali karena tidak memakai masker. Hukuman. Nah, ini tentu hukuman ini dan menimbulkan sebuah sakit gitu, menimbulkan sebuah sakit baik fisik atau mungkin secara verbal bisa saja, itu bisa saja. Nah, untuk pemaparan selanjutnya akan kembali dipaparkan oleh rekan saya Ibu Fitri. Posisi kontrol guru ya. Jadi kita ada di posisi mana nih ya sebagai guru? Apabila ada kasus, apabila ada masalah, kita sudah ada di posisi yang mana? Sebetulnya kita ya, karena kita mungkin tidak tahu ya posisi kontrol itu apa saja, maka kita melakukannya seenaknya saja. Nah, di sini kita akan memaparkan ada 5 fungsi kontrol guru. Yang pertama adalah guru sebagai penghukum ya. Yang kedua sebagai pembuat rasa bersalah. Yang ketiga posisi kontrol teman. Yang keempat sebagai pemantau, dan yang kelima sebagai posisi kontrol manajer ya. Apa saja? Mari kita lihat atau simak video cuplikan dari kementerian ya, bagaimana yang penghukum, bagaimana yang kontrol, pemantau, dan seterusnya. Itu adalah cuplikan seorang guru untuk sebuah kasus siswa yang terlambat. Menurut ibu-ibu itu kontrol sebagai apa ya? Tanpa ditanya, tanpa apa, langsung dikasih hukuman ya. Jadi itu adalah posisi kontrol penghukum ya. Di sini guru menggunakan hukuman fisik maupun verbal. Orang-orang yang menjalankan posisi penghukum senantiasa mengatakan bahwa sekolah memerlukan sistem atau alat yang dapat lebih menekan murid-murid lebih dalam lagi. Jadi dengan alasan untuk kedisiplinan, guru tersebut menghukum murid tanpa ditanya alasannya kenapa terlambat, kenapa bisa terjadi seperti ini. Jadi si murid langsung dihukum oleh guru. Tentu saja ini adalah posisi kontrol yang tidak sesuai mungkin ya, tidak dibenarkan untuk zaman sekarang, karena zaman sekarang adalah merdeka belajar atau keberpihakan pada murid. Yang kedua adalah posisi kontrol pembuat rasa bersalah. Mari kita lihat atau simak videonya seperti apa. Maaf ya Bu, maaf sekali. Posisi ini lebih menekankan bahwa si anak itu bersalah, tapi guru
memakai kata-kata halus sehingga hati anak tersebut merasa bersalah dan merasa rendah diri, ya. Di sini guru menjadikan anak sebagai objek, ya. Di sana guru akan bersuara lebih lembut, pembuat rasa bersalah akan menggunakan keheningan yang membuat orang lain merasa tidak nyaman, berasa bersalah dan rendah diri. Kalau yang penghukum itu akan ada akibatnya, misalnya si murid menjadi dendam kepada ibu atau bapak guru. Nah, pada pembuat rasa bersalah, mungkin si murid akan merasakan si ibu ini dihukum atau diomeli oleh kepala sekolah karena saya, ya. Jadi si murid merasa bersalah pada diri sendiri, ya. Yang ketiga adalah posisi kontrol teman. Beresin urusan absen kamu. Kamu ini ada-ada saja. Ini adalah posisi kontrol guru. Yang ketiga, menurut ibu-ibu bagaimana? Betul tidak sikap ibu guru seperti itu kepada anak kalau mereka terlambat? Jadi mereka menyelamatkan, ya, menyelamatkan dengan cara mungkin kurang baik juga, ya. Di sini posisi guru sebagai teman, yaitu guru pada posisi ini tidak akan menyakiti murid, namun akan tetap berupaya mengontrol murid melalui persuasif. Jadi dibujuk supaya tidak terlambat lagi. Di sini ada posisi teman pada guru bisa negatif ataupun positif. Negatifnya misalnya si anak menjadi ketergantungan kepada guru tersebut, ya. Terus positifnya di sini tidak ada hukuman, tidak ada pembuat rasa bersalah. Jadi anak merasa happy saja kalau mereka melakukan kesalahan, ya. Terus akan terjalin hubungan antara murid yang baik kalau ada di posisi teman. Yang keempat adalah posisi kontrol pemantau. Seperti apa? Kita lihat video cuplikannya. Nah, di sini si murid diberi hukuman dan terus dipantau oleh guru, ya. Memantau artinya mengawasi. Pada saat kita mengawasi, kita bertanggung jawab atas perilaku orang-orang yang kita awasi. Posisi pemantau berdasarkan pada peraturan-peraturan dan konsekuensi. Jadi si anak sudah tahu konsekuensi apa yang akan mereka lakukan apabila melakukan sebuah pelanggaran. Nah, si guru sebagai pemantau dan mengawasi hukuman atau konsekuensi yang dilakukan oleh anak tersebut. Dengan menggunakan sanksi atau konsekuensi, kita dapat memisahkan hubungan pribadi kita dengan murid sebagai seseorang yang menjalankan posisi pemantau. Ya, ini lebih baik dari posisi kontrol teman. Selanjutnya adalah posisi kontrol guru, yang terakhir adalah posisi kontrol manajer. Selamat pagi, Bu. Selamat pagi, Naren. Maaf, Bu, saya terlambat. Iya, sekolah masuknya jam 7, sekarang sudah jam 7. Akan segera saya lakukan. Baik, jadi Kontrol yang terbaik, ya. Posisi kontrol manajer, di mana murid dan siswa berkolaborasi untuk memecahkan masalah. Sebelum memecahkan masalah, guru menanyakan dulu apa alasan kesalahan murid tersebut, terus menanyakan keyakinan kelas yang sudah disepakati, dan menanyakan konsekuensi apa yang harus dilakukan oleh murid. Setelah itu
guru dan murid berdiskusi untuk memecahkan masalah supaya si murid tidak melakukan lagi kesalahan tersebut, dan itu tidak dipaksa oleh guru. Si murid tersebut berjanji meyakini, berjanji melakukan atau melaksanakan keyakinan yang sudah mereka sepakati antara guru dan murid. Ini penjelasannya, yaitu posisi manajer atau kontrol manajer adalah posisi ideal untuk semua guru untuk menangani sebuah kasus. Semoga kita semua bisa ada di posisi kontrol manajer secara bertahap mungkin ya. Jadi sebagai guru mungkin kita harus bertanya dulu, kenapa anak-anak sampai melakukan kesalahan, alasannya kenapa, terus bertanya apakah sesuai dengan peraturan atau keyakinan atau tidak, terus bagaimana cara menyelesaikan atau melakukan penyelesaian supaya anak tersebut tidak melakukan kesalahan lagi. Segitiga restitusi. Nah, pada posisi kontrol manajer kita untuk melakukan atau memecahkan suatu masalah, kita memakai segitiga restitusi. Yang pertama, menstabilkan identitas. Yang kedua, validasi tindakan yang salah. Yang ketiga, menanyakan keyakinan seperti tadi ya, bertanya ini kesalahannya apa, terus validasi tindakan yang salah itu. Jadi misalnya orang lain juga bisa melakukan kesalahan yang sama seperti dia, dan menanyakan keyakinan, apakah ini sesuai dengan keyakinan atau tidak. Ini adalah segitiga restitusi. Yang pertama, menstabilkan identitas, terdiri dari setiap orang pasti pernah melakukan kesalahan. Yang pertama adalah validasi tindakan yang salah ya. Kamu tentu punya alasan mengapa melakukan itu. Jadi kita bertanyanya seperti itu ya. Yang pertama, kamu tentu punya alasan mengapa melakukan itu. Jadi bertanya, mengapa kamu melakukan kesalahan itu. Yang kedua, adakah cara yang lebih efektif untuk mendapatkan apa yang kamu butuhkan. Langkah yang kedua adalah menstabilkan identitas. Setiap orang pasti pernah melakukan kesalahan, dan bukan kamu atau bukan murid ini yang satu-satunya yang pernah melakukan kesalahan ini. Dan yang ketiga, menanyakan keyakinan kelas apa yang telah kita sepakati dan kamu ingin menjadi orang seperti apa. Jadi kita dalam menangani murid yang bermasalah, kita coba menggunakan segitiga restitusi. Ada 3 langkah. Yang pertama, validasi tindakan yang salah, menstabilkan identitas, dan menanyakan keyakinan. Tentu saja kita ada di posisi control manager ya. Ini adalah contoh simulasi segitiga restitusi saya dengan murid saya. Tahu tidak kenapa kamu dipanggil ke ruangan ibu hari ini? Karena saya tadi tertidur di kelas pas dia mata pelajaran ibu. Kenapa kamu bisa tertidur di kelas? Tadi malam saya nonton Piala Dunia Sampai jam berapa? sampai jam 1. Wah, seru ya nonton bolanya. Ya, Ibu juga suka loh nonton bola sebagai hiburan. Tetapi kalau menonton sampai tengah malam dan mengganggu aktivitas siangnya, misalnya kamu jadi tertidur di kelas, itu perbuatan yang benar atau salah? salah. Kalau menurut kamu itu salah, seharusnya kamu melakukannya seperti apa? Tidak nonton sampai setengah malam, Bu. Oke, berarti kamu sudah tahu bagaimana seharusnya yang kamu lakukan. Nah, ibu mau tanya, kalau kamu tertidur di kelas, apakah itu melanggar keyakinan kelas yang sudah kita sepakati? Melanggar. Keyakinan kelas mana yang sudah kamu langgar? Menghormati dan menghargai guru. Oke, berarti kamu sudah tahu ya, keyakinan kelas itu kamu langgar. Nah, sesudah kamu tahu kesalahan dan keyakinan kelas yang kamu langgar, kamu berjanji akan memperbaikinya seperti apa?
hal tersebut dan akan menghormati dan menghargai guru agar mendapatkan keberkahan ketika menerima ilmu. Amin ya. Semoga janji kamu menepati dan tidak mengulangi kesalahan yang sama. Nah, sekarang kamu kembali lagi ke kelas, ikuti pelajaran selanjutnya. Ada yang mau bertanya? Ada yang mau nanti mau mengaplikasikan atau mau mengimplementasikan setelah kami memaparkan apa itu budaya positif, ya. Budaya positif tadi sudah dipaparkan dari awal sampai akhir. Jadi budaya positif dimulai dari kita membuat kesepakatan kelas yang menjadi peraturan kelas dan berubah menjadi keyakinan kelas sehingga terwujudnya disiplin positif dan terciptanya lingkungan positif, dan akhirnya budaya positif akan terwujud di sekolah, ya. Tentu saja dengan dukungan berbagai pihak. Tidak satu orang guru atau dua orang guru, tapi ini adalah tanggung jawab semua warga sekolah, baik murid, guru, PU, penjaga sekolah, dan tentu saja ini adalah tanggung jawab kepala sekolah, ya. Semoga kita semua sebagai guru bisa berada di posisi control manager, bisa melakukan atau melaksanakan segitiga restitusi. Kita mulai dari hal-hal kecil yang tadi sudah dipaparkan oleh Ibu Ade Herni, yaitu kita mulai dari lingkungan kelas kita sendiri. Mulai membuat kesepakatan kelas, diubah menjadi peraturan kelas, dan jadilah keyakinan kelas yang mempunyai konsekuensi. Nanti si keyakinan kelas lama-lama akan menjadi keyakinan sekolah, ya. Semoga kita semua selalu diberi kesabaran, kekuatan untuk mendidik putra-putri harapan bangsa, ya, siswa-siswi di sekolah ini. Sekian paparan dari kami, semoga bermanfaat dan semoga kita semua bisa mengimplementasikan budaya positif ini. Terima kasih atas perhatiannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bapak Ibu sekalian, demikian pemaparan yang telah disampaikan oleh Ibu Fitri Nurbani SPD dan Ibu Ade Herni Nurkolbi SPD. Luar biasa informasi yang kita dapat dari pemaparan budaya positif ini. Bisa kita lihat bahwa budaya positif ini berkaitan dengan kedisiplinan siswa di dalam kelas dan di sekolah. Kedisiplinan ini dibuat dari kesepakatan siswa dengan guru di dalam kelas, yang kemudian nanti kesepakatan ini akan menghasilkan keyakinan kelas. Kesepakatan ini akan menciptakan kedisiplinan yang positif sehingga tercipta lingkungan yang positif yang kemudian menimbulkan budaya positif baik di kelas maupun di sekolah. Dalam keyakinan positif ini dibuat juga konsekuensi dan restitusi, di mana konsekuensi ini adalah hal yang harus dilakukan oleh siswa ketika siswa melakukan pelanggaran, sedangkan restitusi adalah kesempatan bagi siswa untuk memperbaiki diri ketika siswa melakukan kesalahan. Bapak Ibu sekalian, semoga melalui diseminasi ini kita sebagai guru akan bisa melakukan dan menerapkan budaya positif baik di kelas maupun di sekolah, sehingga akan tercipta tujuan dari pembelajaran kita yang akan menjadikan siswa kita mempunyai profil pelajar Pancasila, yaitu bahwa siswa kita merupakan siswa yang beriman dan bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala dan berakhlak mulia. Yang kedua, gotong royong. Yang ketiga, kebinekaan global, bernalar kritis, mandiri dan kreatif. Hadirin sekalian, pemaparan mengenai budaya positif telah dilaksanakan oleh Ibu Fitri Nurbani SPD dan Ibu Ade Herni Nurkolbi SPD. Insya Allah melalui pemaparan ini kita akan mendapat pencerahan dan mengenai budaya positif ini, dan mudah-mudahan kita bisa melaksanakannya.
Bapak Ibu sekalian, alhamdulillah acara demi acara telah dilaksanakan. Selanjutnya mari kita tutup acara ini dengan mengucapkan hamdalah bersama-sama. Alhamdulillahirabbil alamin. Saya sebagai pembawa acara mohon diri. Mohon maaf bila ada kata-kata yang kurang berkenan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.